Halo semuanya, jadi pada video kali ini kita akan membahas organ yang terakhir pada sistem ekskresi, yaitu kulit. Nah, sebelum kita membahas kulit, kita review sedikit yuk materi sebelumnya. Jadi pada organ sistem ekskresi itu ada 4, ada paru-paru, ginjal, hati, dan kulit. Nah, paru-paru itu menghasilkan karbon dioksida, uap, dan uap air. Sedangkan ginjal itu menghasilkan urin, dan hati itu menghasilkan zat warna pada urin dan juga zat warna pada feses, lalu menghasilkan bilirubin, biliverdin, dan sebagainya. Oke, sekarang kita mulai bahas kulit yuk. Mungkin di antara kalian saat berpikir tentang kulit pasti mengingat tentang fungsi dari kulit itu sendiri dan juga keringat. Pasti berbicara dengan kulit, berbicara juga dengan keringat seperti itu. Nah, kita bahas yuk materinya. Jadi sebelum memulai, kira-kira apa sih fungsi dari kulit? Nah, kulit itu memiliki fungsi untuk mengeluarkan kotoran, racun, dan senyawa mineral berlebih melalui keringat agar terhindar dari zat-zat yang dapat meracuni tubuh. Karena zat-zat tersebut merupakan zat sisa dari metabolisme tubuh, sehingga memang harus dikeluarkan dan tidak bisa diserap kembali oleh tubuh. Selain mengeluarkan zat sisa, kulit juga berfungsi untuk melindungi dari gesekan dan juga melindungi organ-organ yang ada di bawah kulit, seperti otot, tulang, lalu organ-organ seperti paru-paru, ginjal, usus, lambung, dan sebagainya. Nah, keringat itu biasanya akan dikeluarkan ketika kita melakukan aktivitas atau terkena panas. Jadi saat kita berolahraga atau saat kita berjalan-jalan di bawah sinar matahari. Nah, kulit itu memiliki 3 lapisan. Yang pertama ada epidermis. Epidermis itu letaknya di paling atas. Yang warna krem dan yang warna pink tua. Lalu ada dermis. Dermis itu di tengah. Batasnya itu dari yang berwarna merah ini sampai ke yang kuning ini. Lalu ada hipodermis yang terakhir, yang paling bawah. Nah, hipodermis itu yang berwarna kuning di paling bawah. Sekarang kita bahas tentang epidermis atau kulit ari. Jadi epidermis itu merupakan lapisan kulit paling luar dan tersusun dari sel-sel epitel yang mengalami keratinisasi atau pendewasaan. Nah, epidermis itu tidak memiliki pembuluh darah dan juga serabut saraf. Jadi saat kita terluka, misalnya di kulit, lalu tidak mengeluarkan darah, nah kemungkinan luka tersebut hanya sampai di epidermis, belum sampai ke dermis. Nah, berbicara tentang epidermis, pasti kalian berpikir atau terpikirkan tentang warna kulit ya, karena letaknya paling atas. Nah, jadi memang warna kulit itu ditentukan di epidermis. Jadi saat kita perbesar lagi, epidermis itu memiliki 3 lapisan utama atau umum. Jadi yang paling atas itu ada stratum corneum. Nah, stratum corneum itu adalah lapisan kulit mati dan selalu mengelupas. Biasanya, stratum corneum itu berfungsi untuk melindungi dari gesekan. Nah, yang paling atas ini, yang warna ungu ini adalah lapisan kulit mati. Sedangkan yang berwarna oranye di bawah ini, fungsinya untuk melindungi dari gesekan. Lalu selanjutnya ada stratum granulosum. Nah, dikatakan granulosum karena bentuknya berbintik-bintik seperti granul, sehingga dinamakan stratum granulosum. Nah, di sini stratum granulosum itu mengandung pigmen melanin atau zat warna yang pada kulit. Jadi, oleh karena itu, orang-orang memiliki warna kulit yang berbeda-beda. Ada yang memiliki warna kulit putih, warna kulit coklat, hitam, kuning langsat, dan sebagainya. Itu disebabkan dari stratum granulosum yang ada di sini. Nah, sedangkan yang berwarna kuning ini berfungsi untuk menghasilkan protein. Nah, yang terakhir ada stratum germinativum. Biasanya stratum germinativum itu berfungsi untuk membentuk sel-sel baru. Sel-sel baru untuk menggantikan sel kulit yang sudah terkelupas. Jadi, saat kulit regenerasi, setiap lapisan itu semakin ke atas, makin ke atas, makin ke atas, dan akhirnya terbuang seperti itu. Dan kegiatan itu selalu terus berulang-ulang. Nah, sekarang kita membahas tentang
tentang lapisan dermis atau kulit jangat. Lapisan dermis tentu ada di bawah lapisan epidermis. Nih, pada lapisan ini terdapat otot penggerak rambut, terdapat pembuluh darah, terdapat saraf, kelenjar minyak atau glandula sebasea, dan kelenjar keringat atau glandula sudorifera. Nah, kira-kira bagaimana sih kita bisa berkeringat? Gimana ya prosesnya? Nah, sebelum kita memasuki pembahasan proses dari berkeringat, kita bahas dulu bagian-bagian yang ada pada dermis. Nah, di sini bisa dilihat ya, yang ada di tengah itu ada folikel rambut di sini. Jadi tempat di mana rambut itu tumbuh. Lalu di sini ada kelenjar keringat, di mana keringat itu keluar, yang bentuknya seperti ini. Lalu ada saraf, di mana memberikan rangsangan. Lalu di sini ada pembuluh getah bening, dan yang terakhir ada kelenjar minyak atau tempat di mana dikeluarkannya minyak. Nah, keringat itu kemudian akan dikeluarkan melalui pori-pori yang titik-titik hitam ini kecil. Jadi keringat itu biasanya dikeluarkan lewat pori-pori. Nah, kita bahas sedikit ya hipodermis. Jadi hipodermis itu yang paling bawah kan ya, yang warna kuning. Nah, yang kuning ini terdiri dari lemak, lalu ada juga vena yang berwarna biru, dan juga arteri yang berwarna merah. Nah, kedua pembuluh darah ini juga terdapat di dermis. Jadi kalau misalnya kita terluka dan menghasilkan darah atau mengeluarkan darah, maka kemungkinan luka tersebut sudah sampai di dermis. Dan apabila sudah sampai ke epidermis itu sudah sangat-sangat berbahaya. Tentu. Nah, sekarang kita bahas tentang proses pembentukan keringat. Jadi, ketika tubuh banyak bergerak, tubuh itu membutuhkan banyak energi, sehingga suhu tubuh itu akan naik. Sama seperti saat kita menggunakan handphone. Jadi, saat kita menggunakan handphone secara terus-menerus, pasti membutuhkan banyak energi kan? Nah, oleh karena itu, suhu dari handphone juga meningkat, sama seperti tubuh kita. Saat kita menggunakan banyak energi, maka suhu tubuh kita juga akan meningkat. Nah, saat suhu tubuh kita meningkat, suhu tubuh itu akan memberikan rangsangan kepada hipotalamus. Hipotalamus itu adalah bagian dari otak yang mengatur suhu tubuh. Selanjutnya, hipotalamus itu akan memberikan rangsangan lanjutan kepada saraf simpatik yang terletak di sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang itu letaknya ada di tulang belakang, di punggung yang menggaris ke bawah. Nah, selanjutnya, saraf simpatik itu memberikan sinyal gelombang ke seluruh kelenjar keringat di tubuh bahwa suhu tubuh itu sedang tinggi. Dan terakhir, kelenjar keringat kemudian akan memproduksi keringat agar menurunkan suhu tubuh bersamaan dengan mengeluarkan kotoran dan zat-zat sisa metabolisme dari tubuh. Seperti itu. Nah, keringat itu terbagi menjadi dua. Ada keringat ekrin dan juga ada keringat apokrin. Nah, kalau keringat ekrin itu adalah keringat yang mengandung garam, asam, urea, dan amonia. Kelenjar ekrin itu biasanya terletak di hampir seluruh tubuh. Misalnya, ada di tangan, ada di perut, ada di punggung, ada di dahi, ada di leher, dan sebagainya. Kalau keringat apokrin itu keringat yang mengandung protein. Biasanya kelenjar apokrin itu terletak di daerah yang memiliki folikel rambut, seperti kepala dan ketiak. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh gangguan kesehatan pada kulit. Sebenarnya ada banyak ya. Contohnya seperti radang yang disebabkan jamur atau infeksi yang disebabkan jamur, lalu yang disebabkan oleh virus dan bakteri dan sebagainya. Tapi pada contoh kali ini, ibu berfokus pada gangguan kesehatan yang menyerang kelenjar keringat dan juga kelenjar minyak. Nah, yang pertama itu ada jerawat atau akne vulgaris. Jadi jerawat itu adalah kondisi kulit yang ditandai dengan terjadinya penyumbatan dan peradangan pada kelenjar minyak. Nah, di sini ada beberapa contoh dari jerawat. Yang pertama itu ada jerawat kistik atau jerawat batu. Biasanya warnanya merah, seperti ini contohnya merah, lalu bengkak dan atau radang, dan saat kita sentuh itu rasanya perih atau sakit.
Nah, sedangkan yang ini tuh biasanya jerawat putih atau whitehead. Lalu yang ini ada blackhead atau yang warnanya hitam. Dan yang paling sering itu ada jerawat pasir atau biasa disebut beruntusan. Jadi warnanya kemerahan, kecil, dan saat kita pegang itu teksturnya seperti kita menyentuh pasir. Nah, biasanya jerawat ini terjadi karena kurang menjaga kebersihan dari kulit, karena kotoran dan kulit mati itu penumpuk di kelenjar minyak, sehingga minyak tidak dapat keluar. Selain dari kebersihan, jerawat juga dapat disebabkan oleh hormon dan juga makanan berlemak. Nah, jadi misalnya hormon nih, pada perempuan saat menjelang haid, pasti perempuan menghasilkan hormon kan? Nah, hormon yang berlebihan atau yang cukup banyak itu dapat berakibat munculnya jerawat seperti itu. Lalu untuk mencegah jerawat, kita dapat rajin membersihkan kulit misalnya dengan cara misalnya mencuci muka, lalu membersihkan wajah kembali dengan pembersih seperti itu. Jadi membersihkan dengan 2 kali, lalu menghindari makanan berlemak dan juga mengkonsumsi makanan sehat. Selain itu juga kita bisa menggunakan obat jerawat. Biasanya obat jerawat yang menggunakan ada beberapa bahan yang dapat mengurangi timbulnya jerawat, misalnya salicylic acid, lalu menggunakan bahan atau produk yang mengandung tea tree oil dan sebagainya. Biasanya itu cukup berguna untuk mengurangi jerawat seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada biang keringat. Jadi biang keringat itu terjadi karena kelenjar keringat tersumbat oleh sel kulit mati. Nah, keringat yang terperangkap akan menyebabkan timbulnya bintik-bintik kemerahan yang rasanya itu sangat gatal. Selain dari kulit mati, biang keringat juga bisa disebabkan dari debu dan juga kosmetik dan sebagainya. Oleh karena itu, kita perlu menjaga kebersihan kulit. Jadi misalnya setelah dari luar, kita harus membersihkan wajah, lalu menggunakan pakaian yang longgar dan menyerap keringat. Jadi jangan terlalu ketat pakaiannya, karena kalau terlalu ketat, keringat tidak dapat keluar dengan sempurna. Lalu yang terakhir itu mengeringkan kulit dari keringat dengan tisu atau handuk yang bersih seperti itu. Jadi yang terakhir itu ada kesimpulan. Jadi kulit itu memiliki 3 lapisan, yaitu ada epidermis, dermis, dan hypodermis. Kulit itu merupakan organ ekskresi yang menghasilkan keringat. Di dalam keringat itu terdapat garam, asam, urea, amonia, dan juga protein. Keringat itu biasanya dihasilkan oleh kelenjar keringat. Jadi ketika suhu tubuh meningkat, hipotalamus itu memberikan rangsangan. Dan rangsangan tersebut diteruskan kepada saraf simpatik dan kemudian menuju seluruh kelenjar keringat. Apabila tidak menjaga kebersihan kulit, maka akan timbul jerawat dan biang keringat, dan bahkan mungkin bisa menimbulkan penyakit-penyakit lainnya seperti itu. Mungkin cukup sekian materi hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Lalu sampai jumpa di kelas nanti. See you.